Halo, saya Suryani Pratiwi Damanik. Di sini saya akan menjelaskan cara kerja Microsoft Excel. Sebelum itu, Excel adalah program spreadsheet data dalam sistem Microsoft Office. Kita dapat menggunakan Excel untuk membuat dan memformat workbook untuk menganalisis data dan membuat data itu sendiri. Secara khusus, kita dapat menggunakan Excel untuk melacak data, membangun model untuk menganalisis data, menulis rumus untuk melakukan perhitungan pada data, memproses data dalam berbagai cara, dan menyajikan data dalam berbagai grafik. Lembar kerja dalam Microsoft Excel dalam satu sheet terdiri dari 256 kolom dan 65.536 baris. Kolom ditampilkan dalam tanda huruf A, B, C, dan seterusnya hingga berakhir pada kolom keempat. Sedangkan baris dilambangkan dalam bentuk 1, 2, 3 dan berakhir pada 65.536. Perpotongan antara baris dan kolom disebut sel. Misal, pada perpotongan kolom B dan baris kelima disebut sel B5. Dan sel yang bergaris tebal menandakan bahwa sel tersebut dalam keadaan aktif. Setelah kita masuk ke dalam mengklik Microsoft Excel-nya, kita akan tampilannya akan seperti ini. Lalu kita akan mengklik workbook untuk menjalankan aplikasi Microsoft Excel. Dalam Microsoft Excel terdapat menu bar. Menu bar yang berguna menjalankan suatu perintah. Menu bar pada Microsoft Excel antara lain ada File, Home, Insert, Page Layout, Formula, Data, Review, dan View. Dan juga ada title bar yang merupakan bagian yang berada paling atas lembar Excel. Dalam title bar terdapat beberapa komponen antara lain ada icon control menu, ada restore untuk mengatur ukuran layar dalam ukuran yang relatif, ada move untuk memindahkan posisi layar jendela ke posisi lain, size mengatur ukuran layar jendela Excel, minimize menampilkan jendela Excel ke ukuran minimal dalam bentuk icon, maximize untuk menampilkan jendela Excel ke ukuran maksimal yaitu memenuhi layar, close dan untuk keluar dari aplikasi Excel. Dalam Excel terdapat Home tab yang sering digunakan dalam mengelola data dalam Microsoft Excel. Dalam tab Home ini terdapat semua informasi tentang teks, teks format, sel, jenis huruf, ukuran huruf, format teks, memasukkan dan menghapus kolom. Dalam tab Home juga cara-cara untuk merubah cell styles, memformat table, juga memasukkan data secara otomatis menggunakan mengurutkan dan mencari data. Lalu ada Insert tab yang berfungsi untuk segala sesuatu yang perlu kita masukkan mulai dari foto, shape, clipboard, grafik, textbooks, dan lain-lain. Lalu juga ada Page Layout yang memiliki perintah untuk menyesuaikan halaman seperti margins, orientation, size, dan tema. Lalu juga ada Formula Tabs yang memiliki perintah untuk digunakan saat membuat rumus. Tab ini memiliki fungsi perpustakaan besar yang dapat membantu saat membuat rumus atau fungsi dalam spreadsheet Anda. Lalu ada Data Tab. Data Tab ini memungkinkan Anda untuk memodifikasi lembar kerja dengan sejumlah besar data dengan menyortir dan penyaringan serta menganalisis pengelompokan data. Lalu ada Review Tab yang memungkinkan Anda untuk memperbaiki masalah ejaan dan tata bahasa serta mengatur keamanan. Hal ini juga memberikan perubahan track dan catatan. Fitur menyediakan kemampuan untuk membuat catatan untuk dokumen yang dirubah oleh user lain. Lalu ada View tab. Tab ini memungkinkan Anda untuk mengubah tampilan dokumen. Lalu ada Formula Bar yang berfungsi untuk memasukkan, memperbaiki, dan juga menampilkan data rumus sel yang sedang aktif. Untuk memperbaiki data atau rumus adalah dengan cara mengklik atau menekan tombol F2. Lalu, untuk memindahkan penunjuk sel ke posisi yang baru dapat digunakan bantuan mouse maupun keyboard. Dengan mouse kita dapat memindahkan dengan leluasa posisi petunjuk sel dengan mengarahkan pointer ke sel yang dituju. Sedangkan menggunakan keyboard, kita bisa mengklik tanda panah yang ada dalam keyboard untuk memindahkan sel ke kanan atau ke kiri. Dan juga kita bisa mengklik enter untuk sel pindah ke bawah, lalu home untuk pindah ke kolom A pada baris yang aktif. Lalu ada page, ada central plus home untuk pindah ke sel A pada lembar kerja yang aktif.
Lalu ada Ctrl plus N untuk pindah posisi ke sel terakhir yang sedang digunakan. Lalu juga ada page up, pindah satu layer ke atas, ada page down untuk pindah layer ke bawah, dan ada juga Alt atau plus page up untuk pindah ke layer ke kiri, ada Alt plus page down untuk pindah satu layer ke kanan. Lalu ada Ctrl page up pindah dari satu tab lembar kerja ke tab lembar kerja sebelumnya, dan Ctrl page down pindah dari satu lembar kerja ke tab lembar kerja sebelumnya. Lalu memilih sel atau ranges. Untuk menyelesaikan proses yang lebih mudah di Excel, diharuskan mampu untuk menyorot atau memilih sel atau baris dan kolom. Ada berbagai cara untuk melakukan hal ini. Yang pertama, untuk memilih satu sel, klik sel atau tekan tombol panah untuk pindah dari sel ke sel. Lalu ada range kecil, klik sel pertama pada range, kemudian drag ke sel terakhir atau ke tombol Shift sambil menekan tombol panah untuk memilih sel yang diinginkan. Lalu range besar, untuk memilih range yang besar, klik sel pertama pada range, kemudian tekan tombol Shift sambil klik sel terakhir pada range, bisa sambil digulung untuk melihat sel terakhir. Sel atau range tidak berurutan. Pilih sel atau range sambil tekan Ctrl ketika memilih sel atau range yang lain. Catatan, tidak bisa cancel sebagian sel, tapi harus semua yang telah dipilih. Lalu ada cut, copy, dan paste data. Gunakan perintah cut, copy, dan paste pada Microsoft Office untuk memindahkan atau mengcopy semua isi sel. Catatan, mengcopy semua isi sel. Dengan catatan, Excel menampilkan animasi border yang bergerak pada sel yang di-cut atau di-copy untuk meng-cancel animasi tersebut. Seperti ini. Lalu ada move atau copy cell. Bila memindahkan atau menyalin sebuah sel, Excel memindahkan atau menyalin seluruh sel termasuk rumus dan nilai-nilai mereka yang dihasilkan, format sel, dan komen bila ada. Melebarkan kolom dan ukuran rows. Dalam worksheet bisa merubah lebar kolom dari 0 sampai 255 dan tinggi baris dari 0 sampai 409. Nilai ini adalah representasi dari karakter yang bisa ditampilkan pada sel yang diformat dengan font standar. Standar atau default lebar kolom adalah 8,43 karakter dan standar atau default tinggi row adalah 12,75 poin. Jika kolom row atau lebar atau tingginya 0, maka itu row atau kolom tersembunyi. Jika ingin mengatur tinggi row dan lebar kolom, itu kita bisa memilih Home tab, lalu kita klik Format, lalu ada Row Height. Di sini kita bisa memilih ukuran yang diinginkan. Lalu kita klik OK. Lalu sel tersebut akan berubah sesuai ukuran yang kita inginkan. Lalu untuk menambahkan sheet baru, kita bisa mengklik tanda panah yang ada di bawah sini untuk menambahkan sheet baru. Lalu untuk mengganti nama sheet, kita bisa klik 2 kali untuk mengganti nama sheet. Lalu untuk menyimpan file, kita bisa mengklik menu file, lalu kita klik save atau save as, dan kita bisa memilih memasukkannya ke dokumen tersebut. Kita masukin dan save. File sudah tersimpan. Sekian, terima kasih.